Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Ini adalah video bagian pertama tentang persamaan nilai mutlak. Nanti akan dilanjutkan pada video bagian kedua untuk persamaan nilai mutlak. Berikut bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c. Dengan c lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilai mutlak suatu fungsi sama dengan konstanta, di mana konstantanya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang artinya C ini harus bernilai positif. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang dinilai mutlakkan adalah fungsi fx lalu sama dengan gx. Gx ini juga merupakan fungsi. Nah, nilai dari fungsi gx ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Lalu berikutnya yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ini adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari bentuk yang pertama. Nilai mutlak fx sama dengan c. Nilai mutlak fx sama dengan c lebih dari atau sama dengan 0. Jika ada persamaan dalam bentuk yang pertama ini, maka penyelesaiannya yaitu fx-nya ini sama dengan c, lalu yang kedua fx sama dengan negatif c. Jadi yang di sini fx-nya ini bisa c atau bisa negatif c. Karena kalau nilai mutlak c ini sama dengan c, kalau juga nilai mutlak negatif c, maka akan bernilai c juga. Maka penyelesaiannya seperti ini. Contohnya, kalau ada nilai mutlak 2x sama dengan 10, maka yang ada di dalam nilai mutlak ini bisa bernilai 10, atau juga bisa bernilai negatif 10. Maka penyelesaiannya sama seperti ini. Fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Maka penyelesaian dari nilai mutlak 2x sama dengan 10 ini yaitu 2x sama dengan 10 sama dengan ini, atau 2x sama dengan ini, negatif 10. Selanjutnya, x sama dengan 10/2 sama dengan 5. Yang ini x sama dengan negatif 10/2 sama dengan negatif 5. Oke, inilah penyelesaian dari nilai mutlak 2x sama dengan 10. Kalau kita mau tulis dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan penyelesaian sama dengan, kita tulis yang paling kecil dulu, negatif 5,5. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nilai mutlak 3x sama dengan 6. Maka yang di dalam nilai mutlak ini bisa 6 atau bisa negatif 6. Sehingga dapat kita tulis penyelesaiannya yaitu yang pertama 3x sama dengan 6, dan yang kedua yaitu 3x sama dengan ini, negatif 6. Lalu berikutnya x sama dengan 6/3, x sama dengan 2. Dan yang ini 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6/3, x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2,2. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 9. Bentuk persamaan ini kita ubah terlebih dahulu. Nilai mutlak 5x yang negatif 6 kita pindah ke kanan sama dengan 9 ditambah 6. Sehingga nilai mutlak 5x sama dengan 15. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita kerjakan seperti soal sebelumnya tadi. Yang ada di dalam nilai mutlak ini kemungkinannya bisa 15 atau negatif 15. Karena 15 dinilai mutlakkan hasilnya 15,
negatif 15, kalau dinilai mutlakkan juga 15. Sehingga bisa kita tulis 5x ini sama dengan 15, lalu x sama dengan 15 per 5, x sama dengan 3. Berikutnya, 5x kita sama dengankan ini, negatif 15, lalu x sama dengan negatif 15 per 5, x sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis kurung kurawal negatif 3,3. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nilai mutlak 4x sama dengan negatif 8. Sekarang kita lihat, karena di sini hasilnya itu negatif, sedangkan di sini nilai mutlak, maka suatu bilangan yang dinilai mutlakkan maka tidak akan bernilai negatif. Maka ini, persamaan ini tidak memiliki penyelesaian, atau bisa kita tulis himpunan kosong, begini. Karena kalau kita cari berapapun nilai x-nya, kita masukkan sini, tidak akan pernah bernilai negatif 8. Karena ini merupakan nilai mutlak, yang dimana jika bilangan dimasukkan ke sini, akan selalu bernilai positif. Sehingga tidak ada penyelesaiannya. Atau kita bisa tulis himpunan kosong. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Yang ada di dalam nilai mutlak ini, kemungkinannya bisa, karena di sini 7, maka kemungkinannya bisa 7 atau negatif 7. Karena nilai mutlak 7 sama dengan 7 juga, nilai mutlak negatif 7 juga sama dengan 7. Oke, ini saya hapus. Sehingga dapat kita tulis 2x dikurangi 1 sama dengan ini, sama dengan 7, atau 2x dikurangi 1 sama dengan ini, negatif 7. Lalu yang ini kita selesaikan terlebih dahulu. 2x sama dengan 7 ditambah 1, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Yang ini, 2x sama dengan negatif 7, ditambah 1, 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis negatif 3,4. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak setengah x ditambah 2 sama dengan 8. Yang ada di dalam nilai mutlak ini, kemungkinannya bisa 8 atau negatif 8. Sehingga bisa kita tulis penyelesaiannya yaitu setengah x ditambah 2 sama dengan ini 8, atau setengah x ditambah 2 sama dengan ini negatif 8. Selanjutnya kita selesaikan yang ini. Setengah x sama dengan 8 dikurangi 2, 6. X sama dengan 6 dibagi dengan setengah, karena setengahnya pindah ke kanan menjadi per atau bagi. Kita tulis bagi seperti ini aja, setengah. Lalu sama dengan, karena ini pembagian bentuk pecahan, maka akan berubah kali, dan ini berubah jadi 2 per 1. Sama dengan 6 dikali 2, 12. Berikutnya, setengah x sama dengan negatif 10, lalu x sama dengan negatif 10 dibagi setengah, x sama dengan negatif 10 dikalikan 2 per 1, sama dengan negatif 20. Kita tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 20,12. Berikutnya kita akan belajar bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi keduanya ini merupakan fungsi.
Karena Gx ini tidak dinilai mutlakkan, maka kemungkinannya dia bisa positif, bisa negatif. Maka di sini ada syaratnya Gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena jika yang fx ini dinilai mutlakkan, maka hasilnya harus positif, tidak akan mungkin negatif. Begitupun pula yang Gx-nya ini, karena nilai mutlak fx ini positif, maka Gx harus positif. Untuk penyelesaian dari bentuk persamaan yang kedua ini, yang ada di dalam kotak ini bisa bernilai Gx atau bernilai negatif Gx. Atau kita bisa tulis fx sama dengan Gx atau fx sama dengan negatif Gx. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nilai mutlak 2x ditambah 2 sama dengan x ditambah 7. Yang ada di dalam ini, nilai mutlak ini yang saya kodai ini, kemungkinannya bisa x ditambah 7 karena ini x tambah 7, atau negatif x ditambah 7. Atau kita bisa tulis dalam bentuk persamaan, yaitu ini kita sama dengankan ini. Saya tulis di sini 2x ditambah 2 sama dengan x ditambah 7. Berikutnya satunya lagi 2x ditambah 2 sama dengan negatif x ditambah 7. Oke. Yang ini kita selesaikan dahulu. 2x dikurangi x sama dengan 7 dikurangi 2. 2x dikurangi x sama dengan x sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Sehingga yang pertama ketemu x sama dengan 5. Lalu berikutnya 2x ditambah 2 sama dengan negatif x ditambah 7. Ini 2x ditambah 2 sama dengan negatif x dikurangi 7. Berikutnya 2x ditambah x sama dengan negatif 7 dikurangi 2. 3x sama dengan negatif 9, x sama dengan negatif 3. Selanjutnya jangan lupa, kalau ada bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, syaratnya gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang di sini gx-nya yang mana? Gx-nya yang ini, x ditambah 7. Maka syaratnya di sini syarat Gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang di sini Gx-nya x ditambah 7 lebih dari atau sama dengan 0, berarti x lebih dari atau sama dengan negatif 7. Sekarang kita cek, yang ini yang pertama tadi, x-nya ketemu 5, apakah lebih dari atau sama dengan 7? Iya, berarti ini memenuhi. Lalu yang kedua ini, x sama dengan negatif 3. Apakah negatif 3 lebih dari atau sama dengan 7? Ya, berarti ini juga memenuhi. Sehingga ini memenuhi dan ini memenuhi, kita tulis keduanya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3,5. Kalau misalkan dalam kasus yang lain nanti ketemu yang ini memenuhi, yang ini enggak, maka yang ditulis yang memenuhi saja. Contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 2x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 2. Maka penyelesaiannya dapat kita tulis yang ini 2x ditambah 4 disama dengankan ini x dikurangi 2. Yang kedua, 2x ditambah 4 kita sama dengankan negatif ini x dikurangi 2. Berikutnya 2x dikurangi x sama dengan negatif 2 dikurangi 4. X sama dengan negatif 6. Berikutnya yang kedua, 2x ditambah 4 sama dengan negatif x ditambah 2. Lalu 2x ditambah x sama dengan 2 dikurangi 4. 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Tadi syaratnya kalau ada nilai mutlak fx sama dengan gx, maka gx-nya gx harus lebih dari atau sama dengan 0.
Maka yang di sini Gx-nya ini adalah X dikurangi 2. Saya tulis syarat Gx lebih dari atau sama dengan 0. Gx-nya X dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 2. Sekarang kita lihat X yang pertama. X yang pertama ini ketemu negatif 6. Apakah negatif 6 itu lebih dari atau sama dengan 2? Tidak. Sehingga ini tidak memenuhi. TM begitu. Yang kedua, X sama dengan negatif 2/3. Apakah negatif 2/3 ini lebih dari atau sama dengan 2? Tidak. Maka ini juga tidak memenuhi. Jadi kalau keduanya tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 4. Maka penyelesaiannya yaitu yang ini kemungkinannya bisa 4x dikurangi 4 atau bisa negatif 4x dikurangi 4. Selanjutnya kita tulis di sini persamaannya. Ini kita sama dengankan ini. 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 4. Yang berikutnya 3x ditambah 1 sama dengan negatif 4x dikurangi 4. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 3x dikurangi 4x sama dengan negatif 4 dikurangi 1. Ini negatif x sama dengan negatif 5. X sama dengan 5. Yang kedua, 3x ditambah 1 sama dengan negatif 4x ditambah 4. 3x ditambah 4x sama dengan 4 dikurangi 1. 7x sama dengan 3. Lalu x sama dengan 3/7. Jangan lupa syaratnya Gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini syaratnya. Gx-nya yaitu 4x dikurangi 4. Kita lebih dari atau sama dengan kan 0. Berikutnya 4x lebih dari atau sama dengan 4. X lebih dari atau sama dengan 4/4 yaitu 1. Selanjutnya kita lihat X yang pertama tadi ketemu X sama dengan 5. Apakah X sama dengan 5 ini lebih dari atau sama dengan 1? Iya. Maka ini memenuhi. Berikutnya X yang kedua ketemu 3/7. Apakah 3/7 ini lebih dari atau sama dengan 1? Tidak. Sehingga ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu hanya 5 saja. Oke. Selanjutnya, bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi yang keduanya ini dinilai mutlakkan. Fx-nya nilai mutlak, Gx-nya juga dinilai mutlakkan. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Ini kita akan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita tulis ulang di bawahnya, nilai mutlak 1 dikurangi x, kita kuadratkan sama dengan nilai mutlak 2x dikurangi 5. Ini juga kita kuadratkan. Selanjutnya kita tulis 1 dikurangi x kuadrat sama dengan 2x dikurangi 5 kuadrat. Yang sisi kanan kita pindah ke sisi kiri. Jadinya 1 dikurangi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Saya ingatkan sedikit tentang bentuk ini. Kalau ada a kuadrat dikurangi b kuadrat, ini sama dengan a ditambah b dikali a dikurangi b. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Coba kita hitung. A kali a sama dengan a kuadrat. A dikali negatif b, negatif ab. B dikali a plus ab. B dikali negatif b, negatif b kuadrat.
Yang ini hilang, yang ini hilang. Jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini sama dengan bentuk ini. Sehingga nanti kita akan mengubah bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ini menjadi A tambah B dikali A dikurangi B. Sekarang coba lihat bentuk ini. Nah, ini ada kuadrat, ini juga ada kuadrat. Maka yang ini kita misalkan A, yang ini kita misalkan B. Lalu kita gunakan seperti ini tadi. A ditambah B dikali A dikurangi B. A-nya ini 1 dikurangi X. Lalu ditambah B. B-nya ini 2X dikurangi 5. Kita kurung lagi dikali A dikurangi B. A-nya ini 1 dikurangi X. Dikurangi B-nya ini. 2X dikurangi 5. Oke, kita kurung seperti ini, sama dengan 0. Berikutnya kita selesaikan ini. Kita tulis lagi 1 dikurangi X ditambah 2X dikurangi 5. Kita kurung, kali, yang ini 1 dikurangi X. Negatif ini milik ini berdua ini. Jadinya ini negatif 2X. Negatif kali negatif, positif 5. Seperti ini, sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung yang ini. Negatif X ditambah 2X sama dengan X. 1 dikurangi 5, negatif 4. Lalu dikali, negatif X dikurangi 2X sama dengan negatif 3X. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Sama dengan 0. Oke, yang ini saya pindah ke atas. X dikurangi 4, X dikurangi 4, ini sama dengan 0, atau ini negatif 3X ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, X sama dengan 4, yang ini negatif 3X sama dengan negatif 6, X sama dengan negatif 6 per negatif 3, X sama dengan 2. Sehingga penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Sehingga dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu 2,4. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 1. Kita kuadratkan kedua ruas. Nilai mutlak X dikurangi 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 2X ditambah 1 kuadrat. Yang ini kita pindah ke kiri. X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Yang ini kita misalkan A, yang ini kita misalkan B. Tadi masih ingat ya, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat ini sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Selanjutnya kita ubah bentuk ini, yang ini A, yang ini B menjadi bentuk seperti ini. A ditambah B, A-nya ini, X dikurangi 2, kita tambahkan 2X ditambah 1. 2X ditambah 1. Berikutnya kita kali A dikurangi B, A-nya ini, B-nya ini. X dikurangi 2, lalu dikurangi 2X ditambah 1. Ini sama dengan 0. X dikurangi 2 ditambah 2X ditambah 1. Kita kalikan, ini X dikurangi 2, lalu ini negatif ini milik ini berdua, maka ini negatif 2X dikurangi 1, sama dengan 0. X ditambah 2X sama dengan 3X, negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1, dikali X dikurangi 2X sama dengan negatif X, negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3, sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis di sini, yang ini 3X dikurangi 1, kita sama dengankan 0.
3x dikurangi 1 sama dengan 0, atau yang ini negatif x dikurangi 3 sama dengan 0. Yang ini 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Berikutnya yang ini negatif x sama dengan 3, x sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak 2x ditambah 1 sama dengan negatif 3 atau 1/3. Kita tulis himpunan penyelesaiannya negatif 3, 1/3.